Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Valentino Kansio Denunang dengan NIM 32122079. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi perusahaan koperasi. Jadi, efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin, tetapi anggota tidak memperoleh pelayanan yang baik, dapat dikatakan usahanya tidak efisien. Di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi, sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan oleh anggota. Untuk mengukur efisiensi organisasi dan usaha, ada beberapa rahasia yang dapat dipergunakan, yang didasarkan pada keragaman koperasi yang bersangkutan. Sarana yang dapat digunakan adalah neraca dan catatan keragaman lain yang dimiliki oleh koperasi. Hal itulah yang dapat memberikan gambaran kuantitatif tentang keragaman koperasi. Efisiensi dalam koperasi dapat dilihat dalam 5 cakupan. Yang pertama, efisiensi intern, di mana masyarakat merupakan perbandingan terbaik dari kelebihan biaya atau akses biaya dengan biaya aktual atau biaya sebenarnya. Yang kedua, efisiensi okatif adalah efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana dari semua komponen koperasi tersebut. Yang ketiga, efisiensi ekstern, menunjukkan bagaimana efisiensi pada lembaga-lembaga dan perseorangan di luar koperasi yang ikut mendorong secara tidak langsung efisiensi di dalam koperasi. Yang keempat, efisiensi dinamis adalah efisiensi yang biasanya dikaitkan dengan tingkat optimasi karena adanya perubahan teknologi yang dipakai. Yang kelima, efisiensi sosial, seiring dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana secara tepat karena tidak menimbulkan biaya-biaya atau beban sosial. Dihubungkan dengan waktu terjadinya transaksi atau diperolehnya manfaat ekonomi anggota dapat dibagi menjadi 2 jenis manfaat ekonomi, yaitu yang pertama, manfaat ekonomi langsung. Manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung diperoleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya. Yang kedua, manfaat ekonomi tidak langsung. Manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi diperoleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, yaitu penerimaan anggota SHU. Fantri dengan NIM 32122080. Saya akan membawa materi tentang efektivitas koperasi. Efektivitas menurut Susilo adalah suatu kondisi atau keadaan di mana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Prinsip efisiensi dan efektivitas untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi harus dapat dipadukan dengan optimisasi dan pelayanan kesejahteraan mengenai bagaimana dan apa ukuran efektivitas yang lebih tepat. Oleh sebab itu, sampai saat ini untuk mengukur efektivitas organisasi atau badan usaha lain sangat sederhana dibandingkan dengan mengukur efektivitas koperasi. Sebagai konsekuensi logis dari kondisi koperasi yang selalu dalam keadaan bersaing dengan organisasi lain untuk mendapatkan sumber daya, maka merumuskan keberhasilan merupakan hal yang penting. Berikut produktivitas koperasi. Produktivitas koperasi merupakan ukuran sejauh mana koperasi menggunakan sumber daya dan dana untuk memperoleh pendapatan. Produktivitas koperasi juga dapat dilihat dari tingkat efisiensi penggunaan sumber-sumber organisasi seperti penggunaan modal. Selain itu, produktivitas juga dapat dilihat dari pertumbuhan koperasi seperti peningkatan kuantitas aset usaha, jasa, perolehan pendapatan, peningkatan volume transaksi, dan partisipasi anggota. Tingkat produktivitas koperasi memberikan gambaran seberapa besar tingkat hasil kegiatan koperasi dengan modal kerja yang ada. Untuk dapat melihatnya diperlukan analisis laporan koperasi. Analisis laporan ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus. Laporan ini berisikan tentang tata kehidupan koperasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi produktivitas koperasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tarisa Apriani Putri Talib dengan NIM 32122126 dari program studi manajemen baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan koperasi dari sisi perusahaan. Pada umumnya, koperasi juga memerlukan suatu alat yang
bisa menghitung untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi agar manajemennya bisa bekerja dan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan dan yang sudah ada pada umumnya. Sebagai pedoman umum dalam mengetahui kinerja keuangan, laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi itu harus sesuai dengan prosedur yang ada. Sebaliknya, unsur yang berkaitan dengan pengukuran operasi keuangan adalah pendapatan dan biaya yang tercermin dalam laba atau rugi bersih koperasi. Dengan demikian, tujuan analisis laporan keuangan adalah mengkontribusikan data menjadi informasi. Laporan keuangan koperasi pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain. Secara umum, laporan keuangan dapat meliputi yang pertama neraca, yang kedua laporan arus kas atau cash flow, yang ketiga perhitungan hasil usaha atau income statement, yang keempat laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan keuangan tambahan. Adapun perbedaan perhitungan laporan keuangan yakni yang pertama perhitungan hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Yang kedua, laporan hasil koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi. Sekian dari saya, terima kasih.